Shalom semuanya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, tapi kita sebagai umat yang percaya, kita boleh katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita yakin bahwa sampai dengan saat ini masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kita semua, tetapi semua karena anugerah Tuhan semata-mata yang terjadi di dalam hidup kita. Untuk itu, saat ini mari kita berikan waktu, hati pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat yang kudus di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan pujian sekali lagi, Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita pujikan pujian dari awal. Saya mengundang jemaat semua berdiri. Haleluya, Bapakku yang baik.
Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapakku yang baik, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kita tetap doakan bangsa ini, apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi doakan bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi dengan iman mendoakan bangsa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami percaya Tuhan, di atas pujian-pujian kami, atas kuasa-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa atas yang besar. Haleluya. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau apapun yang terjadi pada saat ini, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sangat berkuasa atas hidup kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah yang kami lakukan pada saat ini, karena semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, firman yang akan kami dengarkan, semuanya boleh menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hidup-hidup kami ke depan lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan semua boleh duduk kembali. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, Allah sanggup untuk melakukan setiap perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersorak-sorak buat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian ada kuasa boleh terjadi. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya Yesus. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah, yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya.
sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi dengan imanmu katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tetap katakan bahwa Tuhan itu kekuatan kami. Tuhan itu adalah keselamatan bagi kehidupan kami. Jangan berputus asa. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah gunung batu dalam kehidupan kita semua. Katakan Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, kau adalah kota benteng dalam kehidupan. Haleluya Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun apa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita katakan dari awal, kau gunung batuku. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Aminkan pujian ini Bapak Ibu. Keselamatanku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Imani pujian ini, Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Ya,
yang luar biasa yang senantiasa ada buat kita semua. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Untuk itu sebelum masuk dalam firman, kita angkat lagi satu pujian. Firman pujian ini, katakan bahwa firman itu sempurna. Firman yang menghidupkan kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita pujian-pujian dari awal. Haleluya, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
kebesaran. Sekali lagi hidupku dalam, haleluya, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang terjadi bagi kami. Biarkan hidup kami menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, bahkan bimbingan-Mu, untuk kami bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun di atas kami semuanya, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Engkau bagi kami. Setiap kami sudah mempersiapkan setiap bejana hati kami, untuk bejana kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Kami percaya sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik, shalom saudara kasih Tuhan. Untuk hari Minggu saat ini kita melakukan ibadah tidak seperti biasa, karena yang kita lakukan secara live streaming sebagai bentuk wujud kepedulian kita dalam mendukung upaya pemerintah untuk memutuskan hubungan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Saya percaya bahwa secara manusia tentu bukan kondisi yang menyenangkan, sebuah kondisi yang mungkin diharapkan, karena kita bisa melihat begitu banyak orang diintimidasi dengan keadaan yang ada. Banyak orang dibuat paranoid ketika berinteraksi dengan orang lain. Ada kecemasan, ada kekhawatiran yang dihadapi oleh banyak orang dengan adanya virus ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat Tuhan, saya mengharapkan setiap kita, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Cerme, boleh senantiasa menjaga jasmani kita. Secara imun, kesehatan engkau perhatikan, dan secara rohani, mari kita perhatikan imanmu kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya bahwa tidak ada perkara yang tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Saya percaya bahwa semua peristiwa boleh terjadi, tapi sebagai orang percaya kita sadar penuh bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, saya berdoa, saya berharap sekalipun kita ada di rumah masing-masing, ayo kita sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Dan saya mengajak kita untuk membuka dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saat ini saya mengajak kita untuk menitik beratkan kepada satu kalimat di sini, di mana pemazmur mengatakan berbahagialah orang. Dalam terjemahan mengatakan diberkatilah orang. Siapa orang yang berbahagia? Siapa orang yang diberkati Tuhan? Firman Tuhan katakan gini, orang yang menaruh kepercayaannya
kepada Tuhan. Dalam kondisi saat ini yang perlu kita lakukan nggak banyak. Cuma satu hal, secara iman kita katakan, kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai pengendali kehidupan. Tentu ini satu hal yang tidak mudah ketika kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa sudah kasih Tuhan? Karena secara kasat mata kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Sedangkan kita melihat begitu besar ketakutan yang sedang kita hadapi. Bukan mengecilkan hidup saudara seperti apa, tapi saudara bisa perhatikan ada orang-orang yang berduit, ada orang-orang yang punya segala-galanya. Secara kesehatan mereka terjamin, secara hidup mereka mungkin bisa dijaga dengan baik. Tetapi toh pada akhirnya mereka juga mengalami satu kondisi, mereka kena dengan yang namanya virus corona. Olehnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua, ayo kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena hanya ini langkah yang kita ambil sebagai pribadi-pribadi yang hanya sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara kasih Tuhan. Saya belajar dari sebuah kamus yang ada, kata menaruh itu artinya meletakkan, menempatkan sesuatu di tempat yang tepat sesuai dengan yang seharusnya, saudara kasih Tuhan. Jadi sekali saya katakan, kata menaruh berarti ada sebuah kesadaran dari dalam diri kita, kita menaruh hal tersebut pada suatu tempat yang tepat dan tidak salah. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang punya nilai, saudara kasih Tuhan, anggap aja saudara punya handphone, saudara punya sesuatu yang mungkin saudara anggap berharga, yang secara nominal bisa terbeli. Tapi saya percaya saudara nggak sembarangan menaruh benda tersebut. Saudara punya handphone, saudara akan taruh handphone pada tempat yang tepat, bukan tempat yang salah. Atau mungkin saudara punya alat-alat yang lain, saya percaya saudara akan menempatkan alat itu kepada satu tempat yang tepat. Apalagi apabila ini bersangkutan dengan kehidupanmu, maka nggak ada kata lain, kita menaruh pengharapan kita ini kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Apa yang kita mau andalkan? Harta benda. Saya percaya dalam kondisi saat ini, harta benda yang kau miliki tidak serta-merta bisa menyelamatkanmu. Kedudukanmu tidak serta-merta bisa menyelamatkanmu. Sekali saya katakan, ada banyak orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Saya ekspos satu hal, Pangeran Charles, terima kasih Tuhan, dia kurang apa? Secara penjagaan dia punya semuanya. Secara vitamin, nutrisi dia dapat semuanya. Tapi pada akhirnya juga dia mendapatkan hal yang mungkin dia nggak harapkan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa saudara, apa yang kau miliki tidak punya dampak yang besar untuk kondisi saat ini. Karena perkara yang lebih penting adalah engkau taruh harapanmu itu hanya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita apresiasi dengan seorang yang bernama Daud. Dia bukan orang yang sepi dengan masalah. Dia bukan orang yang sedikit masalahnya. Daud orang yang begitu banyak mengalami tantangan dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya dari orang luar saja. Orang-orang terdekatnya sendiri, bahkan anaknya sendiri menentang Daud. Jadi secara posisi dia orang yang sangat penuh dengan permasalahan. Tetapi dia masih berani berkata bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia, adalah orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sudah perhatikan, begitu banyak mazmur Daud yang saling mendukung antara satu sama lain. Daud juga mengatakan, sekarang aku tua, dulu aku pernah muda, tapi tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Doa saya dalam kondisi saat ini, ketika engkau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, hidupmu tidak akan ada dalam kondisi yang sendirian, karena hidupmu ada dalam penyertaan Tuhan. Mari kita biasakan gaya hidup yang seperti ini, saudara kasih Tuhan. Sekali saya katakan,
Ini bukan hal yang gampang. Dan sekali saya katakan, bukan saya mendoakan, enggak. Tetapi ini juga bukan hal yang terakhir. Ke depan sana saya percaya akan ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin ada muncul virus-virus yang baru, mungkin secara keadaannya lebih menakutkan, saudara kasih Tuhan. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka semuanya akan ada dalam kendalinya Tuhan. Saya katakan buat saudara bahwa ada banyak hal yang mungkin membuat kadang kita ciut nyali kita. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Saya percaya mereka juga ada dalam pengasihan Tuhan. Tapi pada akhirnya setelah mereka berjuang dengan virus yang ada ini, pada akhirnya mereka juga dipanggil oleh Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, hidup mati ada dalam tangannya Tuhan. Sebagai manusia kita hanya berusaha bagaimana kita menjaga pola hidup kita dengan baik. Tapi selebihnya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Seandainya sekalipun saya dan saudara mengalami kondisi yang mungkin gak kita harapkan, tapi saya percaya apapun yang terjadi, hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Selama hidupmu kau berikan buat Kristus, saya mau katakan buat saudara, mati pun adalah sebuah keuntungan. Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita membuka dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana dengan saudara semua? Sudahkah kita melakukan hal yang sama? Ketika sesuatu yang mungkin pahit itu terjadi atas hidupmu, ketika sesuatu yang gak menyenangkan terjadi atas hidupmu, masihkah kita punya sebuah kehidupan yang senantiasa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau kita bergantung pada sesuatu yang lain? Kita bergantung pada pertolongan manusia. Saya tekankan buat saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hal yang mudah dihadapi oleh seorang yang bernama Daud. Pengikutnya sendiri hendak melempari dia dengan batu. Ini satu kondisi yang sangat-sangat menakutkan, menyakitkan, saya kasih Tuhan. Tetapi Daud punya langkah yang tepat. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang saat ini kau sedang beribadah di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun kau ada di rumah, saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberkati kehidupanmu. Olehnya mari kita belajar seperti Daud, senantiasa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Mazmur pasal yang ketiga, saudara bisa mulai ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di sana juga Daud mengalami masalah. Saya kasih Tuhan, ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan dia. Termasuk tadi saya katakan, anaknya sendiri berusaha untuk menjatuhkan dia. Banyak orang mungkin pesimis dengan keadaan seperti itu. Tapi sekali lagi katakan, firman Tuhan katakan, Daud senantiasa mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Bahkan dia mengatakan dia bisa tidur dengan nyenyak. Tentu ini bukan hal yang gampang, saudara kasih Tuhan. Ketika masalah menghimpit, seringkali kita mengalami ketakutan, bahkan mungkin kita nggak bisa tidur dengan kondisi yang ada. Tetapi Daud, karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia bisa tidur dengan nyenyak. Saya percaya Daud bukan orang yang dablek dalam bahasa Jawa. Daud bukan orang yang saya katakan mungkin orang yang cuek dalam seperti itu. Dia mungkin bisa memikirkannya, tapi dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Coba jujur kamu koreksi, kita koreksi hidup kita masing-masing.
sebatas mana kekuatanmu melawan virus yang ada ini. Saya mau katakan buat saudara, engkau nggak punya kekuatan. Hanya Tuhan satu-satunya sebagai sumber pertolongan dalam hidup. Andalkan Dia dalam segala perkara. Karena Mazmur 37 ayat yang kelima, dia katakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Doa saya, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia akan bertindak atas hidupmu, atas keluargamu, anak, istri, suami, semuanya ada dalam proteksinya Tuhan. Yakin, percaya, Immanuel itu senantiasa menyertai saudara dan saya. Kemanapun kau melangkah, tetap berdoa, minta penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kemanapun kau lakukan, apapun aktivitas yang akan kau kerjakan, tetap minta perlindungan Tuhan. Ketika kau bekerja, ketika kau beraktivitas, tetap minta perlindungan Tuhan. Memang himbauan pemerintah, setiap orang ada di rumah masing-masing. Tetapi kadang waktu ada kondisi pekerjaan yang mau nggak mau, kita harus tetap bekerja. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Dan kalau bicara kita berinteraksi, akan sangat rentan sekali hidup kita terkena oleh virus. Tapi doa saya, saran saya, himbauan saya, bahkan saya harapkan setiap kita, ketika engkau mau berangkat kerja, minta penjagaan, minta perlindungan dari Tuhan. Dan saya percaya sesuai Mazmur mengatakan, iya Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Hidupmu dijaga, hidupmu diproteksi oleh Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Apa yang mau saya simpulkan dalam firman Tuhan pada saat ini? Ada dua hal penting yang perlu kita lakukan untuk mengalami kondisi-kondisi saat ini. Yang pertama, ayo tetap belajar percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Orang boleh takut, orang boleh cemas, orang boleh meragukan segala sesuatunya. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Dia bisa kerjakan. Bahkan firman Tuhan juga katakan, jika kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya, saya imani Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya akan bisa melewati fase-fase yang sulit ini. Semua saudara akan tetap sehat dalam berkat-Nya Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus yang tentu tidak kita harapkan. Baik anak-anakmu, suami, istri, setiap jemaat Tuhan, engkau dijaga Tuhan dalam segala perkara. Dan yang terpenting adalah tetap lakukan yang terbaik. Di samping kita percaya, saya mau katakan buat saudara, tetap lakukan yang terbaik. Apa itu laku yang terbaik, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, kita ikuti himbauan pemerintah yang ada. Kita ada di rumah, kita ikuti himbauan yang ada, supaya kita bisa memutuskan hubungan penyebaran virus yang sedang ada di Indonesia ini. Sudah begitu banyak orang yang kena dampak dari virus ini. Tapi tetap lakukan yang terbaik. Engkau ada di rumah. Ada juga nasihat mengatakan setiap saat cuci tangan dengan baik, bersihkan dirimu dengan baik. Itulah hal yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Selebihnya kita percaya bahwa hanya Tuhan yang akan campur tangan dalam segala perkara. Jadi dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini, saya sebagai gembala jemaat menekankan buat saudara semuanya, tetap andalkan Tuhan, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa banyak jemaat Tuhan yang dalam kondisi saat ini berpisah dengan suami, berpisah dengan anak karena mungkin berada di luar kota, luar pulau. Bahkan ada banyak suami-suami yang harus berlayar dan sebagainya. Kita berjauhan dengan suami-suami kita. Tapi sekali saya katakan, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Dan yakini bahwa
di balik setiap badai yang ada, di sana ada pelangi Tuhan yang sebenarnya Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita semuanya. Doa saya, setiap saudara sehat dalam berkat Tuhan. Doa saya, setiap saudara hidup dalam berkatnya Tuhan. Saya undang untuk pemusik, pemuji bisa ke depan, dan kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Hidupku menggenapi rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Yesus Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Imani pujian ini. Kau bersamaku. Imani pujian ini. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sepenuh hati, hidupku menggenapi firman-Mu. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, Mujizat sertai tiap langkah. percayalah bahwa setiap tanda-tanda mujizat akan menyertai kehidupan. Dia Tuhan yang selalu beserta dalam hidupmu. Bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap pribadi memiliki saat teduhmu saat ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu ada di rumah, ambil waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dan lihatlah Dia akan bertindak atas hidupmu. Dia akan bertindak atas keluargamu. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang jaga kami, Engkau Tuhan yang akan melindungi kami, Engkau Tuhan yang akan memproteksi kehidupan kami, keluarga kami, dan segala hal. Yesus, Yesus,
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Mari kita satu hati dalam doa. Mungkin saat ini engkau berdekatan dengan suami, dengan anak-anak. Engkau ada di rumah bersama keluarga masing-masing. Saling berpegangan tangan antara suami, istri, dan anak di rumah masing-masing. Saya sebagai gembala jemaat, saya akan berdoa buat saudara dari tempat ini. Bapak, kau melihat setiap umatmu Tuhan saat ini. Hamba berdoa buat setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan, penjagaanmu ada atas mereka. Berkati suami, berkati istri, berkati semua anak-anak yang ada. Hidup mereka ada dalam topangan Tuhan. Dan hamba mengimani di dalam nama Yesus, segala virus apapun dijauhkan daripada umatmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap umatmu sehat, umatmu diberkati Tuhan, umatmu ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hamba mengimani Tuhan, semua tantangan yang ada ini akan berlalu, dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, karena kami menaruh harapan kami kepada Tuhan sebagai pelindung dan pertolongan kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan buat kami semuanya. Ajar setiap kami Tuhan belajar seperti Daud, yang menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Maka hidup kami akan diberkati Tuhan. Maka hidup kami akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya bila segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami hanya bisa berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serah pada petugas selanjutnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih pada Bapak Gembala Cerme. Kita boleh kembali diberkati firman Tuhan. Dalam situasi yang ada ini, kita boleh tetap bersemangat mendengar firman Tuhan, memuji berserak-serak bersama. Haleluya. Informasi yang bisa saya sampaikan, karena kita mendapat himbauan dari pemerintah, kita patut bersyukur. Kita bisa beribadah bersama secara online. Kita boleh bersukacita bersama-sama. Dan juga kita boleh memberikan persembahan terbaik untuk kegiatan pelayanan di GPI Cerme ini. Saya mengundang tugas kolektan bisa maju ke depan. Dan juga sebelum saya informasikan juga, bulan depan adalah bulan pertama. Di minggu pertama juga kita boleh memberikan persembahan per bulan terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita boleh satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu yang selalu ada dan akan ada bagi kami semuanya. Selalu percaya ya Bapa kepada-Mu Yesus. Kami percayakan semuanya Tuhan. Keluarga kami ya Bapa ada dalam topangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus. Hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, berguna dalam kehidupan kami.
menjadi perwakilan-Mu dalam dunia ini ya Bapa. Karena kami percaya di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kesejahteraan ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik ini bagi nama-Mu Yesus. Kami percaya Bapa, saat kami memberikan persembahan ini untuk kegiatan pelayanan di tempat ini ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu akan ada bagi kami semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Pujian puji Tuhan. Demikian kegiatan dan pengumuman sepekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua berdiri. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satu dalam doa. Kami naikkan rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati ibadah live streaming kami pada kesempatan saat ini. Kami percaya baik kami ada tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, semuanya boleh dijangkau dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hari-hari ke depan kami mohon penyertaan Tuhan ada senantiasa buat kami, sehingga kami boleh kuat, sehat, aman, dan diberkati Tuhan dalam segala perkara. Saat ini Bapa di surga, kami bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia dan buat kota kami, kota Gresik. Bapa, Engkau berkati bangsa kami ini. Engkau senantiasa membawa bangsa kami Tuhan dalam keadaan yang lebih baik lagi dari hari-hari yang ada ini Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau menjangkau setiap orang-orang yang saat ini sedang mengalami kondisi, mungkin mereka sedang terdeteksi Tuhan, mereka mengalami sakit karena virus ini. Bapa, sembuhkan mereka. Bapa, sehatkan mereka kembali, sehingga mereka boleh bersama-sama keluarganya masing-masing dalam kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, apapun agama dan kepercayaan mereka, apapun suku mereka, hamba berdoa kiranya Engkau menjamah dan melawat menyembuhkan mereka semuanya. Hamba berdoa buat tim dokter yang sedang merawat, Engkau juga membentengi semua tim dokter. Engkau menjaga mereka semua dalam berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka juga bisa bekerja secara totalitas, dan mereka juga boleh dijaga oleh Tuhan dengan kesehatan yang maksimal. Bapak juga berdoa untuk pemerintahan yang ada ini. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama wakil dan semua aparat kementerian yang ada Tuhan. Bila mereka boleh bekerja dengan baik, mereka dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kebijakan, setiap keputusan mereka ambil, semuanya ada dalam hikmat dan otoritasnya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari keterpurukan karena masalah ini. Jauhkan dari bangsa kami dari segala hal-hal yang lebih menakutkan lagi karena masalah ini. Karena kami tahu Tuhan sayang Indonesia, Tuhan cinta buat bangsa kami ini, dan Tuhan akan memberkati bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Berkati juga kota kami Tuhan. Berkati Bapak Bupati, Bapak Sambari bersama wakilnya Bapak Kosim. Berkati semua aparat-aparat yang ada, dari tingkat-tingkat yang ada di tinggi Tuhan sampai tingkat RT RW di kampung-kampung, semuanya Tuhan berkati. Setiap kebijakan yang mereka ambil semuanya ada dalam tuntunannya Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah live streaming kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai atas hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah rezekimu. Terimalah berkat yang baik yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam sehat, salam semangat. Amin.